Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran tematik. Nah, pada pembelajaran tematik ini Bu Ati akan sedikit mengulas tentang plastik, solusi dan masalahnya. Kenapa plastik dibilang solusi dan masalah? Karena banyak barang plastik di sekitar kita, banyak benda-benda yang terbuat dari plastik. Contohnya, nah, yang di samping Bu Ati ini. Nah, pot ini terbuat dari plastik. Coba kalian perhatikan benda di sekitar rumah kalian. Pasti banyak sekali benda yang terbuat dari plastik. Nah, kenapa plastik itu dibilang sebagai solusi dan masalah? Karena plastik itu, jika kita membuang satu bungkus plastik, nah, dia butuh waktu 20-50 tahun untuk bisa terurai. Terus kalau yang organik itu berarti contohnya adalah kertas. Kertas itu hanya perlu 2-5 bulan dia bisa terurai dan menyatu dengan tanah. Tapi plastik itu butuh waktu yang sangat lama. Contohnya adalah plastik bekas rinso atau bekas deterjen. Nah, plastik itu jika kita buang, nah, dia butuh waktu 50-100 tahun baru bisa terurai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memanfaatkan barang plastik. Yuk kita lihat apa yang kita lakukan. 3R atau 3M. Yang pertama adalah reduce. Reduce itu adalah mengurangi penggunaan plastik. Nah, kalau di swalayan itu sudah mulai diberlakukan. Ketika kita belanja, kita harus membawa kantong sendiri dari rumah, mengurangi penggunaan plastik. Nah, yang kedua adalah reuse. Reuse itu adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas atau barang plastik. Nah, ini akan kita lakukan nanti. Yang ketiga adalah recycle. Recycle itu adalah mendaur ulang kembali barang plastik, dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini biasanya dilakukan di pabrik-pabrik. Nah, anak-anak, agar kita bisa membantu bagaimana pemilahan sampah plastik dan sampah yang bukan plastik, yaitu organik dan non-organik. Berarti mau tanya, kira-kira sampah organik itu sampah yang seperti apa? Nah, sampah organik itu adalah sampah yang mudah, cepat, dia bisa terurai. Contohnya adalah daun kering, terus kertas, sayur-sayuran yang sudah tidak bisa kita gunakan. Nah, itu termasuk organik. Nah, non-organik itu adalah barang atau bekas makanan. Contohnya adalah bekas botol minuman, terus plastik makanan, kantong plastik. Nah, itu termasuk adalah benda non-organik. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar memanfaatkan barang bekas, yaitu dari plastik. Ya, ini adalah bekas botol minyak. Nah, bisa kita gunakan untuk apa? Sebagai media tanam di rumah kita. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah yang kita gunakan, yang pertama adalah plastik. Yang kedua adalah media tanamnya. Media tanamnya itu adalah tanah yang sudah dicampur dengan pupuk yang ada di rumah kalian, atau bisa juga menggunakan pupuk kandang, bisa menggunakan pupuk ayam dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tanaman yang akan kita tanam. Kali ini Bu Ati akan menanam yaitu bunga krokot. Yuk kita mulai. Plastik ini atau botol ini kita potong menjadi 2. Nah, akan jadi seperti ini anak-anak. Kita potong. Yang kita gunakan yang mana? Yang ini yang kita gunakan. Nanti sebelum kita jadikan ini media tanam, jangan lupa ini dibolongi terlebih dahulu. Semua sisinya dibolongi. Apa kegunaannya? Agar saat kita menyiram, airnya itu bisa keluar dari bolongan tersebut. Pertama adalah kita masukkan media tanamnya. Ini sudah Bu Ati campur dengan pupuk kandang, yaitu pupuk kandang dari kambing.
Nanti kalian bisa praktekkan di rumah ya. Bisa bermusyawarah dengan bundanya atau dengan kakak atau dengan keluarganya. Mau menanam apa ya? Apa saja bahan apa saja yang akan digunakan atau menggunakan media apa? Botolnya boleh apa saja yang ada di sekitar kalian. Setelah itu kita masukkan bunganya. Ini kita kasih rongga ya anak-anak ya. Nah, dikasih rongga. Lalu keropot ini sangat mudah untuk ditanam. Nah, lalu kita tutup sedikit seperti ini. Lalu disiram dan disimpan di tempat yang cukup dengan sinar matahari. Alhamdulillah, itu yang akan tugas kalian hari ini bisa dikerjakan di rumah, bisa minta bantuan ayah, bunda, dan juga kakak di rumah. Selamat mencoba, Bu Ati tunggu hasil karya kalian sampai hari Minggu. Nah, anak-anakku, tadi bagaimana tadi kita cara menanam, dan akhirnya Bu Ati tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah.